Pagi hari ini saudara, senang sekali saudara, masih tetap gereja tetap ramai. Kata orang diprediksikan gereja sepi karena semua liburan itu ya saudara ya. Liburan. Saya rasa pagi hari ini kita mau belajar tentang kunci keberhasilan Daniel, itu dia saudara. Mari kita buka Alkitab kita langsung saudara. Kita baca Daniel 11 ayat 31 sampai 32. Daniel 11 ayat 31 sampai 32. Saya berharap saudara dapat dulu baru katakan amin. Karena kita sering sekali di gereja belum dapat tapi amin gitu aja. Padahal masih korek-korek Bible gitu aja. Oke, udah dapat saudara? Oke, sama-sama kalau saudara suka dengan saya, sama-sama baca 1, 2, 3. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuk sampai murtad dengan kata-kata licin. 1, 2, 3. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Amin. Ayat ini menentukan sekali kunci keberhasilan Daniel. Karena kenapa saudara? Dalam pelayanan saya mau kasih tahu saudara, dalam kehidupan dan dalam pelayanan harus ada hati yang murni. Karena Daniel adalah seorang yang berhasil dalam hidupnya saudara. Tetapi umat yang saudara baca ayat itu adalah umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Hari-hari ini jemaat saudara dan saya hanya hamba Tuhan, anak Tuhan yang kuat, dia akan bertindak. Amin. Yang gak kuat saya rasa akan mundur teratur. Seperti dalam bisnis, saya mau kasih tahu kalau kita berbisnis dengan caranya Tuhan, kita berbisnis dengan Allah, saya percaya orang yang kuat akan bertindak, itu aja. Orang akan lihat siapa Tuhan di dalam kita. Nah, saya melihat di sini saudara ada 3 hal kita belajar. Saudara boleh catat itu dia. Saya belajar dari Daniel karena kenapa? Daniel adalah seorang yang sangat berhasil dalam hidupnya. Karena kenapa saudara? Walaupun dia adalah seorang buangan yang hidup negara asing, dia bisa memimpin 4 kerajaan, itu aja. Nah, saya mau kasih tahu buat saudara, yang pertama, langsung aja saudara. Yang pertama, trademark, ciri-ciri daripada kunci keberhasilan Daniel adalah man of integrity. Itu dia. Orang yang punya integritas, itu dia. Maksud saya begini, dalam hidupnya, Daniel adalah seorang yang mempunyai prinsip yang kuat dan tidak kompromi dengan dosa. Amin. Hari-hari ini anak Tuhan dibutuhkan supaya tidak kompromi. Mari kita lari dulu sebentar. Kita buka Amsal 28 ayat 20. Daniel adalah orang yang mempunyai prinsip yang kuat, tidak kompromi saudara terhadap dosa. Itu dia saudara. Amsal 28, udah dapat saudara ayat 20. Amsal 28 ayat 20. Alkitab katakan, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Amin saudara. Bahasa Inggrisnya bahasa Inggris sehari-hari lebih bagus saudara Alkitab. Dia bilang begini, orang yang jujur akan banyak diberkati. Bukan yang dapat dipercaya, tapi bahasa Indonesia dimulus-muluskan atau dibagus-bagusi kata-katanya. Nah, saya mau kasih tahu buat saudara, man of integrity. Daniel punya integritas, itu aja. Nah, orang yang punya integrity adalah orang yang dapat dipercaya. Tapi Alkitab bilang lebih bagusnya adalah orang yang jujur dapat dipercaya. Amin. Karena kejujuran penting sekali. Daniel sangat jujur saudara. Nah, saya melihat dari sisi Daniel karena kenapa? Kunci keberhasilan Daniel adalah punya integriti. Saya percaya integritas anak Tuhan dilihat lewat pekerjaannya. Yang kedua dilihat lewat mulutnya. Itu dia. Pekerjaan sehari-hari adalah integritas anak Tuhan. Waktu pekerjaannya bagus, mulutnya bisa dipercaya. Saya percaya kejujuran muncul. Amin. Hari-hari ini kita kalah dengan itu. Saya mau kasih tahu buat yang bisnis. Saya mau kasih tahu. Berperanglah di medan pertempuran bisnis. Karena kenapa? Hari-hari ini kita percaya, berani berkata ya dan tidak di kotak bisnis, itu aja. Karena hari-hari ini kita kalah dalam hal itu. Hari-hari ini kita gagal karena kenapa? Kita tidak jujur, itu aja. Hari-hari ini kuncinya yang pertama adalah kejujuran. Daniel punya integritas kejujuran dia. Nah, saudara bisa lari sedikit. Saudara lihat di sini supaya saudara kita sama-sama belajar. Daniel 1 ayat 8, itu aja. Daniel 1 ayat 8. Nah, saya percaya seorang Daniel yang penuh integritas, saya percaya bahwa dia adalah orang yang dapat dipercaya. Itu Daniel 1 ayat 8, saudara lihat di sini. Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak apa saudara? Menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ia menolak menyembah patung Raja Nebukadnezar. Itu dia. Saya mau kasih tahu.
Daniel nggak kompromi, saudara. Waktu makan raja dikasih kepada dia, dia tidak kompromi. Itu dia, hari-hari ini anak Tuhan kalau bisa dipercaya tidak kompromi. Iya, karena kenapa? Integritas anak Tuhan dilihat dari yang pertama, pekerjaannya. Waktu saudara bekerja, saudara pelayanan, maksud saya begini, waktu saya berkhotbah di atas mimbar dan di bawah harus sama, itu aja. Satu kali saya pergi minum di Starbucks, saya angkat kaki, saudara. Habis itu istri saya bilang begini, kalau kamu angkat kaki dan kamu diundang khotbah, kamu harus angkat kaki dong di gereja. Istri saya bilang gawat banget, saya bilang begitu, maksudnya apa? Iya, maksudnya begini, bagus bukan karena di mimbar, di luar mimbar dong. Wow, saya rasa istri-istri mesti begitu. Kalau suaminya agak nggak beres, istri yang tegur, gitu aja, ya toh. Jadi saya mau kasih tahu buat saudara, saya ingat di situ katanya, saya bilang, oh iya ya, integritas kamu dilihat bukan karena kamu hebatnya di mimbar, kamu di luar mimbar. Jadi kalau kamu angkat kaki, kamu punya anak kamu angkat kaki juga. Jadi kalau mau hebat, begini kata dia, waktu kamu diundang, kamu juga harus angkat kaki. Saya bilang maksudnya apa sih istri saya bilang gini, maksudnya apa? Saya tanya ulang, maksudnya apa? Maksudnya harus sama, di mimbar, di bawah mimbar kamu harus punya integriti. Nah itu dia, kita kadang-kadang begini saudara, kita pintar di gereja, tapi di keluarga bodoh. Itu dia, kita pintar di gereja, tapi kantor bodoh. Itu dia, kadang-kadang di kantor menipu, di rumah ribut terus, tapi di gereja pintar, haleluya, tangan sampai terangkat, itu dia. Saudara kayaknya yang tertawa mengaku deh itu. Nah jadi maksud saya begini, integritas Daniel dilihat karena dia tidak kompromi. Orang yang dapat dipercaya, orang yang banyak berkat, itu aja. Kuncinya saya percaya begini, saudara dan saya bisa dipercaya hari ini, tapi belum tentu jujur. Oh iya dong, pendeta saya mau kasih tahu cuma gelar, tapi maksud saudara juga jemaat sebagai apa? Sebagai jemaat yang datang. Tapi kalau pendeta dan jemaat gak jujur sama. Kuncinya apa? Saudara masih ingat Pak Niko bilang waktu berkumpul di Sentul, kuncinya adalah karakter, gitu. Saya udah bilang begini, hebat-hebatnya orang khotbah, hebatnya kita rajin ke gereja, kalau karakter tidak kuat sama saudara tetap dodol. Ya, karakter itu integritas dari Daniel. Daniel diberi makanan raja, Daniel disogok nggak mau, saudara. Saudara lihat saudara bagaimana Daniel punya integritas itu aja. Hari-hari ini begini, kunci daripada anak Tuhan adalah integritinya, kejujurannya. Kejujuran artinya kata begini saudara, apa yang saudara katakan dari mulut sama apa yang saudara kerjakan. Amin. Makanya begini saudara, kita jangan pintar ke gereja saja, tapi pintar dalam kehidupan. Daniel pintar dalam kehidupan. Makanya begini saudara, istri saya bilang begini, jangan pintar khotbah, pintar dalam kehidupan. Oh iya saudara, jangan pintar khotbah, pintar urus istri. Wow, itu dia saudara, radikal banget. Makanya dia bilang begini, kalau kamu tetap angkat kaki di luar, pergi ke gereja diundang, angkat kaki dong. Iya, akhirnya ternyata saya berpikir, waktu pulang saya berpikir, my goodness, ternyata itu integritas ya. Orang hanya dilihat integritinya saudara. Makanya saya mau kasih tahu, hanya umat yang kuat dia akan bertindak. Amin. Nah itu integritas, makanya saya mau kasih tahu, saudara boleh catat di sini saudara. Makanya begini, orang yang berintegritas akan memikirkan apa yang dapat diberikan sebelum memikirkan apa yang didapat. Itu dia. Jadi dia belum mikirkan dulu apa yang diberikan sebelum dia dapat, itu dia. Makanya kunci kita adalah begini, dengan Tuhan hari-hari ini kita berdoa jangan kepentingan kita tapi kepentingan Tuhan. Amin. Itu kuncinya. Makanya begini, saya percaya bahwa gereja ada di posisi pihak yang menang. Gereja bukan di posisi pihak yang kalah. Berperanglah dengan posisi peta kerajaan ke surga, bukan peta kerajaan kegelapan. Kalau kita berperang dengan peta kerajaan surga, kita di posisi yang menang. Makanya orang yang punya integritas kelihatan dari cara mulutnya. Karena kenapa? Apa yang dikerjakan dari mulut, apa yang dikerjakan dari luar akan kelihatan, itu dia. Karena saya percaya inner beauty tidak pernah datang dari luar, tapi dari dalam. Oh iya, kadang-kadang kenapa? Ada pengusaha tanya sama saya, Pak, pegawai saya semua menipu saya, Pak. Terus kenapa, Bu? Semuanya Kristen lagi, Pak. Mau bilang apa saya? Mau bilang apa? Coba pikir aja saudara. Terus dia bilang begini, yang ngurus-ngurus persekutuan doa Pak di kantor itu bawa lari uang, Pak. Berapa, Bu? 80 juta. Apa itu, Bu? Pendoa syafaat lagi. Sorry pendoa, di sini enggak, gitu. Jangan tersinggung saudara, gitu. Nah akhirnya saya pikir begini. Terus yang satu dia bilang begini, Pak, yang bawa lari uang saya hamba Tuhan. Wah nggak boleh nih, sama korps nggak boleh saling mendahului, ya toh, sesama korps. Saya bilang begini, Bu,
Coba ibu pikir Bu selama ini, kalau apa yang keluar, apapun yang dikerjakan ibu, saya percaya Bu, orang lain boleh fitnah ibu, orang lain boleh bekerjakan ibu dengan cara apapun, tapi kalau ibu tidak membalas, itu kuncinya anak Tuhan. Saya bilang begitu, karena kenapa? Saya nggak bisa ngomong, saya harus berhikmat, karena kenapa? Hari-hari ini semua bilang, ada perusahaan yang bilang begini, Pak, saya bingung Pak, kenapa? Kok anak-anak yang mengakunya anak rohani semua kerjanya malas. Amin saudara. Sebenarnya orang Kristen dikenal kebaikannya. Amin. Saudara ingat ada pelacur yang di Aceh? Udah lihat di YouTube, di internet? Saudara lihat integritas kita gagal. Karena kenapa? Saya lihat internet itu, bayangkan, itu pelacur Kristen. Jadi diinjak sampai mati saudara. Dan dia ketahuan bagaimana dia melacur waktu bulan puasa. Diinjak saudara, diinjak sampai mati saudara, perempuan ditelanjangi. Coba saudara lihat di YouTube gitu aja. Saya bukan expose ini, saya percaya kebenaran harus diekspos, bukan negatif diekspos, itu aja ya toh. Makanya saya mau kasih tahu, orang yang gak jujur hari-hari ini topengnya akan terbuka, karena yang mengarang buka topengnya sudah ada dalam penjara. Bukalah topengmu. Buka topengmu, itu di penjara, itu aja, gitu. Nah itu kita nggak ada urusan dengan dia, gitu. Nah kita begitu, kita paling cepat yang negatif, toh enggak. Sebenarnya gereja Tuhan mustinya bukan yang negatif, tapi kebenaran harus diekspos. Kita begitu gereja, siapa yang salah, siapa yang jatuh, siapa yang negatif, semua terekspos. Amin. Sudah ngelihatnya tampang-tampangnya sudah nggak suka dilihat saya khotbah, gitu. Pagi hari ini, tapi nggak apa-apa, gembalanya suka sih, jadi saya datang itu aja. Saya mau kasih tahu buat saudara, integritas kita dilihat lewat mulut kita. Orang yang dapat dipercaya, saya percaya akan dapat banyak berkat. Itu kuncinya. Yang kedua, poin yang kedua, saya percaya bahwa karakter Kristus, saya mau kasih tahu, adalah bobot rohani dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, man of prayer, orang yang suka berdoa. Mari kita buka Daniel 6 ayat 11. Ayat ini menentukan buat kita saudara tahun 2010, karena Daniel sangat peka terhadap suara Tuhan saudara, sampai-sampai dia bisa menceritakan mimpinya raja loh saudara. Itu saya suka banget Daniel, karena kenapa? Mimpinya raja aja dia bisa tahu. Daniel 6 ayat 11. Udah dapat saudara? Oke, sama-sama baca, 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Kata biasa yang dilakukan adalah gaya hidup, itu aja. Nah Daniel adalah orang yang sangat peka terhadap suara Tuhan. Kepekaan Daniel terhadap suara Tuhan adalah dikarenakan dia sering berdoa. Nah hari-hari ini anak Tuhan harus peka. Karena kenapa? Di dalam dunia bisnis, di dalam dunia dagang, supaya saudara tidak tertipu dengan iblis, itu aja. Karena ini dia kuncinya. Bagian yang kedua adalah begini, tujuan kekristenan bukan hanya masalah berkat, yang Tuhan perhatikan adalah karakter. Sedangkan berkat adalah bonus, itu dia. Tujuan kekristenan bukan berkat saudara, tujuan kekristenan adalah sama serupa dengan Kristus, itu aja. Makanya kunci kita adalah begini, kita suka berdoa, tapi kita salah berdoa, menginginkan sesuatu. Hari-hari ini berdoalah bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan Tuhan. Amin saudara. Oh iya, hari-hari ini kita berdoa, Tuhan tolong Tuhan, gak salah. Tuhan berkati kita, gak salah saudara. Oke lah berdoa berkat, tapi kita kadang-kadang berdoa yang salah. Karena kenapa? Tuhan mau kepekaan. Saya mau kasih tahu buat saudara. Oh ya, kepekaan. Saudara tahu, waktu 6 bulan atau 7 bulan lalu kali, saya udah jarang khotbah di Rayon 1C. Saya disentil oleh, saya rasa bukan Tuhan punya kerja itu, karena Tuhan gak pernah kasih penyakit. Jadi saya jalan diseret saudara, hampir setengah stroke. Dan Tuhan izinkan saya, dia bilang begini, lebih banyaklah merenung. Tahun ini, saya percaya jemaat di tempat ini lebih banyak merenung. Merenung jangan merenung gak punya beras gitu aja. Jangan merenung gak punya pacar gitu, jangan merenung bagaimana begini. Enggak, merenung begini. Saudara tangkap bahwa saudara melihat gambaran besar di dalam saudara. Karena kenapa? Bahwa lihat Tuhan punya gambar besar, itu aja. Saudara merenung apa yang mau dibuat tahun ini. Dan season saudara apa? Itu dia. Karena saya percaya setiap season Tuhan punya tujuan. Setiap pergantian musim Tuhan punya tujuan. Punya tujuan yang jelas, itu aja. Makanya begini, Daniel sangat peka. Hari-hari ini anak Tuhan, businessman juga harus peka. Karena kenapa? Kita nggak tahu di mana musuh, yang mana lawan, yang mana teman, itu aja.
Karena kenapa? Hari-hari ini dibutuhkan anak-anak Tuhan seperti Daniel yang peka. Di mana tempatnya? Oh iya, hari-hari ini itu dia. Waktu saya setengah stroke begitu, Tuhan izinkan saya. Tuh dia bilang begini, lebih banyak merenung. Saya merenung, saudara. Saya sangat percaya, saudara. Oh iya, saya udah saksikan itu, kesaksian itu waktu saya khotbah di tempat ini di atas itu dia. Saudara tahu, satu keluarga kami diserang. Yang pertama diserang bukan serang orang, saudara. Ini kerajaan kegelapan menyerang. Jadi ibu saya ini udah penyakit udah 5 tahun lagi kemuncul, saudara. Ini di payudaranya ada nanah. Ada nanah dan semua dokter bilang cancer lah, lalu tumor lah. Nah saya bilang begini, ada satu dokter bilang begini, ini ibu you dapat tumor ganas. Oh saya bilang sama dokter itu, bilang dok sama penyakit itu dok, bahwa ini boleh dokter bilang tumor ganas, tapi Tuhan saya akan lebih ganas menyembuhkan. Itu dokter bingung ini. Kenapa dok? Ini tumor ganas. Iya, saya katakan nanti Tuhan saya akan lebih ganas menyembuhkan dia. Jadi saya peka itu. Nah semua nih keluarga saya, kakak-kakak saya semua, bapak saya bingung, bapak saya pendeta saudara, dosen sekolah kita bingung juga. Bingung juga karena istrinya, itu aja tuh. Ya istrinya, kalau saudara punya istri kalau sakit juga bingung lah ya tuh. Nggak mungkin saudara pikirin istri orang lain. Nggak mungkin rumput tetangga lebih bagus dari rumput rumah kita. Bukan istri kita bukan rumput itu aja. Apa yang terjadi saudara? Waktu saya berdoa di rumah sakit, itu lebih parah saudara. Di rumah sakit itu semuanya ibu saya dikerjain. Bayangkan saudara, ini infusnya diangkat, ada yang angkat saudara, terus selimutnya ada yang tarik. Ternyata di rumah sakit itu 6 bulan atau 7 bulan yang lalu ada perawat laki-laki mati di UGD. Semua ruang VIP digoda sama dia. Jadi waktu ibu saya nggak percaya begitu-begitu saudara. Waktu ibu saya lagi tidur, itu jam 3 itu ada anak-anak rohani saya yang jaga. Itu orang yang datang ke tempat kamar ibu saya itu di samping di tempat tidurnya. Itu yang datang semua perempuan, ada matanya bolong, terus ada yang kakinya diamputasi terus nggak selesai lah apa begini-begini. Ibu saya bilang sama cici saya, dia bilang begini, bisa pindahin saya nggak ke ruang lain? Saya bilang sama kakak saya gini, ya kalau memang ada ruangannya pindahin aja. Kalau enggak ada ya setannya yang pindahin lah. Ya pindahin lah setannya itu aja tuh. Apa yang terjadi saudara? Dan kepala kamar bilang begini, Pak, nomor 12 itu Buset. Saya nggak tahu Buset siapa. Teman saya ada namanya Buset, namanya Budi Setiawan itu aja. Itu dia. Bu siapa ini Buset? Ternyata ibu setan di dalam. Pantas saudara semua digoncang tempat itu. Nah saya pernah datang malam-malam dulu saudara yang saya menengok gitu dia. Nah saya perlu cerita ini karena kenapa? Kita perlu peka anak Tuhan. Saya nggak hobi cerita-ceritain setan saudara, nggak hobi karena setan saya percaya udah takluk dalam kaki kita. Apa yang terjadi saudara? Itu lift terbuka sendiri, habis itu tutup sendiri. Habis itu ada perawat yang malam-malam itu di rumah sakit itu bobo bayi gitu. Orang bilang begini, Pak, bilang ke suster, malam-malam kok ada perawat bobo bayi gitu ya. Oh semua yang dekat merinding gitu ya saudara ya. Oh merinding, sama di gereja dan rumah sakit kadang-kadang merinding gitu. Iya. Kalau merinding jangan di gereja, di kuburan kalau merinding. Apa yang terjadi saudara? Jadi malam waktu mau di ruang masuk operasi, jadi tangan ibu saya diangkat saudara, diangkat digodain begitu. Ibu saya lihat terus ibu saya bilang begini, saya ingat anak saya berkhotbah bahwa kerajaan kegelapan tidak pernah menang oleh kerajaan surga. Tapi tetap tutup pakai bantal juga, iya. Tutup pakai bantal. Ibu saya umur 81 tahun saudara, riskan sekali kalau dioperasi. Saya bilang sama ibu saya, udah tenang aja, semua keluarga saya bingung gitu. Nah saya sudah belajar saudara, saya sudah belajar namanya begini, kalau ada penyakit kita jangan bimbang. Kalau ada masalah, karena kenapa? Iblis masuk dalam itu, kita harus peka tahun ini saudara. Daniel, bayangkan Daniel peka banget saudara. Dan waktu dibilang tumor lah, dibilang cancer lah apa, saya nggak pusing itu. Karena kenapa? Saya percaya, saya sangat percaya. Kalau anak Tuhan punya mentalitas kingdom, itu aja. Mentalitasnya adalah mentalitas kerajaan Allah. Apa yang terjadi saudara waktu dia keluar dari ruang operasi, itu dia tahu nggak saudara, kan mesti masuk dulu ruang ICU. Dia enggak, waktu dia keluar dia cuma bilang begini, mantap. Saya bilang hebat banget umur 81 tahun dioperasi langsung bilang mantap itu ya. Akhirnya saya bilang gini sama kakak saya sama cici saya. Mulai sekarang keluarga kita mentertawakan penyakit, mentertawakan masalah. Karena kenapa? Kalau kita tidak tertawakan masalah, kita diganggu oleh kerajaan kegelapan. Sudah nggak amin, sudah kayak nggak percaya ya. Kelihatan sudah tampang-tampangnya sudah takut juga ya. Saudara saya mau kasih tahu, jemaat di tempat ini adalah jemaat yang peka. Saudara tangkap saudara waktu di rumah ada masalah.
Saudara nggak bisa salahkan anak dan istri dan suami. Saudara salahkan siapa nih kerajaan kegelapan sedang masuk di keluarga saudara. Peka. Oh iya, makanya tujuan kekristenan bukan berkat. Berkat itu bonus. Tujuan kekristenan adalah karakter Yesus ada dalam kita. Itu tujuannya. Makanya begini, Yakobus bilang, kita salah berdoa, kita berdoa minta sesuatu apa aja untuk kepentingan kita. Hari ini saya mau kasih tahu buat saudara, kalau berkat itu tidak masalah saudara berdoa, tapi berdoalah buat kepentingan dia. Oh iya, hari-hari ini kita mesti peka. Oh iya, hari-hari ini kita peka. Gereja akan digoncang karena kenapa? Saudara akan di-shake, digoncang. Tetapi waktu saudara dapat incorruptible di dalam saudara adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan, itu dia, saudara menang. Jemaat di tempat ini harus dapat incorruptible, yaitu apa? Tidak tergoncangkan. Oh iya, sekali lagi. Bayangkan saudara, berat banget. Saya anak bungsu, jadi ibu saya sakit aja langsung bilang, bagaimana uang rumah sakit udah ada? Oh iya. Yang kedua, tambah lagi saudara. Nah gereja ini saya jadi donaturnya saudara, ya toh. Gereja ibu saya bilang begini, Ki, uang gereja bagaimana? Wah, semuanya begitu aja. Itu tekanan, tapi saya sekarang menganggap itu bukan tekanan. Karena kenapa? Kalau kita menang, kita berani mengambil masalah, saya percaya bahwa Yesus lebih besar dari masalah. Amin saudara. Saya percaya, makanya begini, peka. Seperti Daniel, peka. Karena kenapa? Itu dia kuncinya. Karena kepekaan ini adalah menentukan kita untuk maju ke depan. Hari-hari ini kita berjalan, ada Alkitab bilang begini, ada Alkitab bilang begini. Ada yang di jalan bilang lurus tetapi ujungnya maut. Oh ya. Ada orang tanya, pengusaha tanya saya, Pak, kira-kira saya terusin nggak bisnisnya? Bisnis apa Pak? Dia nggak berani ngomong. Nah saya pernah lagi waktu saya diundang satu tempat, rayon satu saya juga. Ada ibu, bukan ibu lah, masih nona itu. Dia minta berdoa. Dia bilang begini, Pak boleh doakan saya nggak Pak? Boleh. Saya peka. Saya bilang begini, ini maksudnya ada sesuatu yang aneh ini ibu. Saya bilang tanya, apa Bu yang boleh doakan? Boleh doakan saya sudah 3 bulan nggak dapat tamu. Hah? Tamu apa ini? Saya suka jual diri Pak. Ya jangan saya yang doakan, saya bilang panggil aja. Jangan saya, bukan kerjanya pendeta itu doakan. Masa 3 bulan gak dapat tamu kita yang berdoa? Bagaimana caranya itu? Memang gak cantik saudara. Bayangkan kita berdoa, tangan saya udah begini. Saya panggil pekerja, bisa doakan gak? Saya tanya, saya bisik, apa kasusnya Bu? Kasusnya satu Pak, sudah 3 bulan tidak dapat tamu. Waduh gak beres ini. Ini kita mesti peka. Kalau pendeta-pendeta lain tetap berdoa, saya enggak mau. Masa kita anjurkan gak dapat tamu kita berdoa? Kami berdoa Tuhan supaya dia dapat tamu. Bagaimana? Bagaimana tuh caranya? Dan saya khotbah di Businessman, semua ibu-ibu berhutang. Dia bilang begini, Pak tolong doakan dong Pak. Kenapa? Supaya debit kolektor tidak datang ke kantor saya Pak. Dan dibutakan debit kolektor. Oh nggak mau berdoa. Saya cuma berdoa. Tuhan kami berdoa. Segala apapun waktu mereka pulang, mereka bayar utang. Cuma ini Pak. Iya cuma ini. Utang nggak perlu doakan, bayar. Dari mana rumusnya itu utang didoakan? Utang gak perlu pakai bahasa roh. Kita kadang-kadang gitu. Kita kuncinya gak peka karena kenapa? Lihat ya, orang tagih utang kita bahasa roh. Hei bayar utang. Amin. Saya ajar membongkar paradigma kita untuk lebih maju lagi. Kalau pola pikir kita, saya mau kasih tahu, kalau mindset kita terbuka, otak kita terbuka, paradigm kita terbuka, saudara akan hidup sehat. Oh iya, sehat. Makanya begini, kalau orang gak jujur pasti gak sehat. Oh iya, kelihatan. Makanya banyak di gereja yang gak jujur-jujur, senyumnya cuma basa-basi itu. Shalom. Dia tuh ibu, utangnya banyak banget tuh. Wah iya, kita punya kerja gitu tuh. Kita gagalnya di situ, padahal kita mau dapat berkat yang besar, kita mau menang, kalahnya di situ. Makanya begini saudara, jangan lihat sesuatu apa aja ditengking dengan bahasa roh. Bahasa roh bukan buat tengking-tengking. Kita kadang-kadang begitu, orang tagih utang kita tengking. Hinaralah bahasa kata adalah, hei bayar utang. Salah ya saudara. Baca Alkitab lagi. Kita harus bayar juga kaisar pajak. Ya toh? Nah, bayar utang. Ada satu kantor, Pak, kayaknya kalau saya nggak bayar pajak salah nak? Salah. Dia tanya begini waktu di seminar, Pak, saya peka nih pertanyaan-pertanyaan klasik. Saya mau tanya Pak, kalau saya bisa enggak Pak, kalau anak Tuhan pembukuan bisa digandakan enggak? Saya bilang begini, menurut kamu damai sejahtera, kamu kerjakan. Kalau kamu tidak damai, jangan kerjakan. Oh iya, hari-hari ini
Anak Tuhan harus diajar decision, berani mengambil keputusan. Nggak harus diajar boleh atau tidak, itu dia. Oh ya, kalau kita boleh atau tidak, kita berpikir selalu begini, ini boleh, boleh tidak. Enggak, kita harus berpikir begini, mengambil keputusan. Daniel berani mengambil keputusan, dia tidak menajiskan makanan raja yang dia makan, itu dia. Kita harus berani mengambil keputusan mana yang baik, mana yang benar, mana yang boleh dan tidak. Itu aja kuncinya. Itu kuncinya, itu integrity. Karena kenapa? Kita kadang-kadang tidak bisa membedakan mana yang boleh dan tidak. Oh iya, makanya saya mau kasih tahu, nggak perlu tengking utang, nggak perlu tengking penyakit, tapi saya percaya lewat Roh Kudus di dalam kita, ada kuasa kita akan disembuhkan, dipulihkan. Itu kuncinya, makanya peka saudara. Oh iya, sekali lagi harus peka. Saya waktu lihat di rumah sakit begitu, saya langsung bilang begini sama kakak saya, ini ada nggak beres di dalam. Saya bilang ada ndak beres itu. Saya bukan seorang pendoa syafaat saudara. Saya berdoa sejam 2 jam lah cukup ya gitu. Kalau 8 jam saya terlalu sakit pantat saya itu ya. Ndak. Kayak nggak ada yang dikerjain aja lagi gitu. Iya, kadang-kadang orang berdoa 15 jam terus keluar kayak orang nggak injek tanah gitu aja. Iya, saya pernah bawa pendoa syafaat dari luar kota, saya masukin ke Plaza Senayan, dia bingung, apa ini? Ini mall bukan gereja. Amin saudara. Kita mesti tangkap lagi sesuatu. Yesus no religi, Yesus rohani. Amin. Saudara harus rohani. Kalau saudara nggak rohani, saudara nggak peka. Jangan mau dibohong-bohongin iblis. Makanya begini saudara, kalau usaha saudara macet, jangan salahkan iblis. Jangan salahkan Tuhan. Oh ya, kalau pelayanan saudara, keluarga saudara goncang, jangan salahkan iblis, salahkan saudara. Oh ya, sekali lagi. Saya sakit pinggang nih tadi kesini saudara, saya nggak salahkan siapa-siapa, salahkan saya, siapa suruh nggak banyak minum. Kita apa aja salahkan setan, setan sampai bilang apa-apa saya, nggak fair banget sih. Iya, terpleset sedikit setan, iya, kejedot sedikit setan, iya. Saya pernah diundang gereja besar, itu ibu lihat kaca itu kan mesti terbuka saudara, dia main jalannya kejot, duk darah Yesus gitu. Saya ketawa di belakang, dia bilang begini, Pak jangan lewat sini banyak setan. Saya bilang begini, jangan ibu lagi yang setan, siapa suruh? Kaca diinjak dulu karpetnya bu, baru terbuka. Jangan main nyelonong, waktu kejedot dia tengking, dalam nama Yesus. Saya malu sendiri saudara. Oh iya, saya khotbah Senayan City itu, kejedot bang, saya bilang, oh iya. Teori kemakmuran lama. Teori lama begitu. Sebentar-bentar tengking, sebentar tengking. Oh iya, saudara pikir saudara tengking-tengking begitu. Makanya begini saudara, jangan banyak tengking setan, tengking diri sendiri. Sampai lupa tengking sendiri. Ya Pak ya. Lupa kita tengking dosa orang sampai lupa tengking dosa sendiri. Amin saudara. Saya percaya jemaat pagi hari ini ada yang dibukakan itu aja. Supaya kita makin hari makin peka. Karena kenapa? Kita nggak peka-peka sampai dibodohi terus sama iblis. Gereja Tuhan adalah gereja yang menang. Amin saudara. Yang ketiga, mari kita baca saudara. Kita lihat poin yang ketiga adalah ini dia saudara. Man of faith, itu dia. Saya percaya orang yang mempunyai iman. Dalam hidupnya telah terbukti saudara bahwa Daniel adalah seorang yang mempunyai iman yang luar biasa. Dahsyat banget. Iman yang luar biasa. Mari kita lihat saudara di sini. Daniel 1 ayat 15. Saya lihat di sini saudara adalah salah satu contohnya adalah pada dia menolak makanan minuman, dia beriman percaya bahwa hanya dengan makan sayur dan minum air saja dia menjadi hebat. Itu dia, udah dapat saudara? Daniel 1 ayat 15. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Amin saudara. Nah lihat di sini saudara. Nah secara jasmani mungkin orang udah mati saudara. Nah di sini saya lihat walaupun secara ilmiah hal ini tidak mungkin saudara. Karena iman Daniel adalah iman yang penuh dengan mujizat, itu aja. Nah man of faith, orang yang suka punya iman. Yang kedua orang yang suka berdoa. Nah saya percaya kalau kita punya iman, saya percaya. Nah ada orang yang begini. Waktu ada kesusahan baru dia beriman. Seperti iman ditaruh di dalam bagasi mobil begitu aja. Seperti ban serep, iya toh. Jadi waktu bannya bocor baru diganti. Sebenarnya enggak. Iman tetap ditaruh, itu dia. Makanya begini, waktu Daniel berjalan dengan iman, dia tidak dinajiskan dengan makanan. Hari-hari ini saya mau kasih tahu, iman itu penting. Mungkin saudara pikir iman itu main-main itu aja. Saya juga saudara sedang di hal begitu kayak kemarin saudara. Waktu saya tidak bisa jalan, istri saya bikin kayak KKR tahun 80 saudara. Dia tendang kaki saya, bang, jalan.
bang, jalan. Saya bilang, hei, saya imam loh, nggak ada cerita imam-imam. Dang, jalan. Karena saya udah nggak kuat, saudara. Akhirnya kenapa, saudara? Saya seret-seret jalan, saudara. Istri saya cuma bilang begini, hei pengkhotbah Ricky Semen, jangan cuma bisa khotbah di mimbar, mainkan imanmu. Istri-istri kalau laki-laki kurang beriman, tendang aja kakinya. Kalau dia tidak mau jalan. Oh iya, saudara, bayangkan, saudara, ini udah setengah, waduh, saya sedang tiba-tiba nggak jalan. Nah itu dia. Pendeta yang paling hal pertama dipikirkan adalah jadwalnya tuh. Jadwal saya setahun ketat banget, saudara, sampai 2012. Orang udah banyak ngamuk, saudara, saya cancel. Jadi saya bilang begini, kalau nggak mungkin saya berkhotbah, kaki saya harus diseret. Istri saya bikin KKR kayak di Senayan, saudara, tahun 80. Waktu dia injak kaki saya, dia tendang, bang, jalan. Bang, jalan. Saya bilang, hei, kamu istri saya belajar menghargai suami ya. Nggak ada imam-imam, jalan, bang. Saya bilang dahsyat banget ya itu dia. Kalau suaminya nggak sakit jangan ditendang, saudara. Jangan ya Pak ya, itu dia. Nanti salah sangka lagi. Karena ini direkam, disangka lagi ini Ricky Semen ajar-ajar itu. Saya mau kasih tahu bos, saudara, belajar iman. Mainkan iman saudara. Kita kadang-kadang kalah dengan hal itu. Hal itu paling penting iman, karena kenapa, saudara? Kita hari-hari ini anak Tuhan sedang diuji, saudara. Saudara tahu bahwa tadi malam, puji Tuhan, teman-teman saya berdoa, semua kita berdoa. Mungkin saudara di sini pendoa-pendoa berdoa yang masalah Al-Quran mau dibakar. Kalau tidak, Indonesia akan di-screening oleh mereka semua. Kita akan di-screening, saudara. Oh iya, di-screening di jalan. You Christian? No. Apa kita kompromi? Waktu kita tanya, you Christian? Masa kita mau bilang, I'm Muslim. Ada orang bilang begitu, teman saya paling kurang ngajar, saudara. Waktu di screening di Afghanistan, dia bilang begini, you Christian? No. Katanya, Islam Protestan. Bagaimana Islam Protestan? Pintar banget, jago banget dia. Saya bilang begini, memang orang misi memang jago-jago itu berhikmat. Dia bilang daripada dipenggal Rick begitu. Kamu bilang apa? Ya udah, bilang aja Islam Protestan. Saya bilang gawat men. Kita nggak akan mungkin begitu, saudara. Ya toh, nggak mungkin kita bilang gitu. Ya toh, nggak mungkin kita bilang Islam Katolik gitu aja. Makanya saya mau kasih tahu, iman penting, saudara, hari-hari ini. Di dalam keluarga kalau ada iman, saya percaya. Saya percaya hari-hari ini kalau kita beriman benar sungguh-sungguh, kita nggak taruh seperti ban serep. Kita percaya bahwa iman itu penting. Saya percaya iman adalah dasar dan bukti. Buktikan anak Tuhan bahwa hari ini saya mempercayai selalu apapun yang dikerjakan Tuhan selalu buat kita tidak pernah gagal. Tidak pernah bikin kegagalan. Makanya saya heran kalau Tuhan ada yang bilang begini, kalau kita yang jadi Tuhan, kalau kita arogan. Tapi dengan arogannya kita, Tuhan tetap baik. Oh, kita arogan, kita minta apa aja. Kita paksa Tuhan, kita klaim janjinya. Kita bilang, ya Tuhan kami klaim janjinya. Tuhan gak perlu diklaim, dia bukan Manulife, itu aja. Dia bukan Prudential, itu aja. Gak perlu klaim-klaim, itu aja. Makanya kemarin saya khotbah di Prudential, saya bilang begini, jangan klaim-klaim Tuhan. Oh ya, sekali lagi, makanya begini, bisnis di dunia cari untung, itu wajar. Tapi bisnis kerajaan Allah berkorban dan cari murid. Amin saudara. Oh ya, bisnis, saya sering bilang di medan bisnis, saya bilang buat marketplace bahwa begini, semua orang yang bisnis harus beriman, karena kenapa? Bisnis di dalam bumi harus untung. Anak Tuhan harus kaya, tidak boleh miskin, supaya bisa memberkati pekerjaan Tuhan. Amin saudara. Penting itu, enggak ada. Ada orang yang ajar begini, semakin miskin semakin rohani. Siapa yang bilang itu? Teori mana yang ngajar? Ada yang bilang semakin miskin Pak, semakin rohani. Biar aja Pak di bumi saya nggak punya rumah, biar di surga punya rumah. Saya tanya, masuk surga enggak? Mau punya rumah lagi surga. Makanya kuncinya satu saudara, inti permasalahan kita satu. Kita taruh iman seperti ban serep. Waktu ada masalah baru kita beriman. Saya kasih tahu buat saudara, saya pemain musik worship leader. Persiapan kita bukan Jumat dan Kamis melayani pekerjaan Tuhan. Kita udah siapin 2 tahun lalu untuk masuk tahun ini. Untuk masuk di tahun 2013-2014 kita udah persiapkan tahun 2010. Itu kuncinya anak Tuhan. Masa kita mau persiapan sih? Giliran ada masalah kita baru persiapan. Di Kelapa Gading begitu saudara. Hujan keras sedikit semua persiapan beli pasir. Pada marah-marah. Kok hujannya cuma begini? Ya kalau giliran besar marah-marah gitu. Makanya begini saudara. Di dalam hidup yang paling penting adalah persiapan. Tanpa persiapan kita tidak bisa jalan dengan Tuhan.
Makanya begini saudara, hari-hari ini jadilah orang yang punya integritas saudara, mulutnya bisa dipercaya. Oh ya, sekali lagi, makanya begini, kalau mau tahu siapa pendeta dan siapa saudara di rumah ada dua. Yang pertama supir dan pembantu. Tanya itu. Makanya yang tahu Krisdayanti itu supirnya. Oh saya bukan gila infotainment saudara, ya toh? Saya nggak gila itu, saya nggak gila infotainment. Saya nggak mau nonton tuh infotainment yang bikin lelah aja. Karena kenapa? Semua kasus Indonesia perselingkuhan. Iya, film-film sekarang nggak ada. Saya seneng banget Arswendo. Saudara tahu Arswendo? Arswendo adalah sutradara. Dia bilang begini, bahwa film di Indonesia tidak punya dinamikanya lagi. Saya tanya begini, Pak Arswendo kalau mimbar-mimbar Kristen yang kata pengkhotbah di TV bagaimana? Saya nggak terlalu suka. Karena kenapa? Ya nggak menantang aja, nggak ada dinamikanya. Saudara tahu dinamika? Datar, gitu aja. Film-film juga dia bilang begini, film-film di TV kita cuma nonton yang namanya Yesus memberi makan 5.000 orang. Nggak ada kreativitasnya. Makanya saya mau kasih tahu, anak Tuhan punya kreativitas. Saya mau kasih tahu, seringkali saya bilang buat di gereja-gereja bahwa begini, jadilah orang Kristen yang tidak flat. Amin. Tidak datar, itu dia. Mungkin saudara berkata, pendeta cuma bisa ngomong das mimbar. Saudara, saya sudah diserang dan hal apapun saudara. Apapun itu dia, apa yang kerja. Makanya begini, dulu saya tinggal di satu rumah, orangnya baru bunuh diri. Sekarang masuk rumah sakit orang tua saya, di dalam sumpah dengan setan. Satu pendoa datang malam, menengking, dalam tengking terus tengking. Saya bilang, kuncinya yang beriman adalah orang yang sakit. Kita boleh pulang, tapi orang yang sakit kesian. Karena dia yang berhadapan dengan dia. Oh my goodness, setiap hari saudara berhadapan. Makanya begini saudara, kejujuran penting. Tuhan lagi lihat, saya mau kasih tahu, Tuhan lagi cari anak-anak Tuhan yang tidak butuh reputasi dan nama. Tapi dia butuh kemuliaan Allah. Itu kuncinya. Udah gak ada waktu reputasi dan nama. Oh ya, sekali lagi, reputasi akan hilang, nama akan hilang. Tapi nama Yesus gak pernah hilang. Saya mau kasih tahu hari ini, pagi hari ini. Kita keluar dari tempat ini pegang. Kita punya man of integrity, man of prayer, man of faith. Kita belajar dari situ. Waktu kita suka berdoa hari-hari ini, saya mau kasih tahu buat saudara. Ini dia yang harus dianggap, jangan dianggap enteng buat keluarga-keluarga. Bahwa hari ini, saya mau kasih tahu, keluarga sedang diserang. Karena kenapa? Kalau keluarga-keluarga diserang, kehendak Tuhan di bumi ini tidak selesai. Tapi kalau keluarga menang, saya percaya. Dari tempat ini saya bilang, kalau businessman menang, Indonesia transformasi. Beri kemuliaan buat Tuhan saudara. Makanya kuncinya itu saudara. Kalau saudara mau keluar dari tempat ini, saudara bilang dulu pada Tuhan, Tuhan ganti cara pikir saya. Ganti cara pandang saya. Biar hidup saya murni dalam Tuhan. Oh itu penting saudara. Karena satu hal, saya mau kasih tahu buat saudara. Ada dua keluarga saya sedang layani. Mereka adalah orang yang kaya saudara. Tapi apa saudara? Bayangkan, uang tidak bisa beli damaian. Uang gak bisa beli kedamaian. Uang penting saudara. Saya mau kasih tahu, uang penting. Uang penting, tapi cinta uang yang salah. Dua keluarga ini saudara saya sedang layani saudara. Bayangkan, suaminya adalah Muslim. Dua-dua. Dan sekarang suaminya, dia bilang begini, suaminya Muslim dan terima Yesus. Nah istrinya yang mengajarkan beriman. Nah sekarang istrinya dua-duanya, ini dua keluarga ini, suami istri ini, istrinya menikah diberkati lagi oleh pendeta. Yang berkati saya kenal lagi, aduh. Saya bilang wow, saudara bayangkan dua, saya sedang layani. Dan suami itu bilang kepada saya, nah sekarang dia tukar lagi agamanya. Dia bilang ini Pak, saya mungkin gak bisa beriman dengan cara Bapak Pak. Kenapa? Saya mungkin punya iman yang lain. Kenapa? Karena istri saya sudah menikah dengan orang lain. Istrinya digondol oleh lawyernya. Dua bayangkan saudara, yang satu punya mall di Jakarta Selatan. Itu dia. Yang satu punya pabrik besar. Saya sering layani bisnismen. Apa yang terjadi saudara? Nah itu dia. Saya mau kasih tahu. Kalau hubungan suami istri, saya mau kasih tahu, tidak dalam rumah tangga ada tiga hal. Tidak punya integritas, tidak pernah berdoa, tidak punya iman, saya rasa itu digoncang oleh kerajaan kegelapan. Saudara mau berdoa? Saudara mau punya iman? Yang paling terpenting saudara harus punya integritas. Karena integritas penting. Makanya saya mau kasih tahu,
Hari-hari ini suami harus banyak lebih jujur sama istri. Karena istri pintar cium berapa radius kilometer loh. Oh iya, jangan main-main dengan istri. Coba bilang dulu suami-suami bahwa istri adalah paling terbaik, bilang kanan kiri. Engkau adalah istri yang paling terbaik. Oh iya. Oh iya, sekali lagi, karena kenapa? Istri itu pintar banget loh. Bayangkan istri, saudara jangan lihat kalau istrinya digondol orang, saudara yang begitu. Karena hari-hari ini begini saudara, integritas kita dibutuhkan. Karena kejujuran itu penting. Sekali lagi, saya layangin foto model semuanya 5 no virgin. Sekarang gak jujur kepada orang tuanya bingung. 5 no virgin. Bayangkan saudara, hari ini berat banget pelayanan saya. Karena kenapa saudara? Semua dapat yang begitu, saya senang sekali tuh kayak worship leader, singers, main musik, itu suka saya. Ini dapatnya UGD, unit gawat darurat. Unit gawat darurat ke dokter 24 jam. Malam dia bilangin, Pak boleh layani kami Pak. Iya kenapa? Suami istri lagi mau berantem. Bayangkan saudara berantem terus kerjanya ketemu. Nggak ada yang enak-enak. Nah kalau lagi ribut begitu saya enggak pernah. Makanya begini saudara, iman dimainkan. Jangan cuma begini saudara, duduk sama orang basaro. Iya. Kayak teman saya pendeta dari luar kota, duduk di mall dia basaro, orang di depannya kabur saudara. Iya duduk langsung. Saya bilang gini, Om biasa aja Om. Ini mall Kelapa Gading Om, jadi nggak perlu tengking-tengking. Ini Pantai Kosta sekali saudara. GPPS, gereja perempuan-perempuan sekali gitu ya. Enggak, gereja Pantai Kosta, gitu dia. Itu dia saudara. Apa yang terjadi saudara? Saya bilang iman dimainkan. Kalau iman bisa dimainkan adalah iman adalah bukti dan dasar. Dasar saudara adalah iman. Iya. Hari-hari ini kenapa? Bisnismen selalu bilang ini, Tuhan beri kekayaan saya, buka jalan apa ya? Boleh. Tapi saya mau kasih tahu, doa-doa yang begitu doa entertain. Saudara tahu doa yang entertain? Doanya begini, Tuhan tolong kami Tuhan. Tuhan berkati kami. Enggak gitu dong. Saya mau, doanya anak Tuhan harus diganti. Tuhan, kepentingan-kepentingan Tuhan kami akan berdoa. Itu yang kami ikutkan. Kita kebanyakan doa entertain. Kami berdoa Tuhan, kami minta berkat. Jaga kami Tuhan. Tuhan dibikin satpam, dibikin pembantu semuanya. Dibikin pembantu. Nah, ini teman saya ini di Kelapa Gading. Dia mau keluar negeri, dia bilang begini. Dia berdoa, saya dipanggil lagi. Rick bisa ke rumah gak berdoain. Waktu sampai rumahnya dia berdoa cuma begini. Tuhan kami berdoa, Tuhan untuk jaga-jaga barang-barang yang dalam rumah Tuhan. Dan Tuhan tolong Tuhan jangan sampai dan keluar barang-barang begitu aja. Itu doa entertain. Saya keluar langsung. Iya dong, anak Tuhan berdoanya beda. Tuhan kami berdoa Tuhan, mari kirim aniaya buat kami. Nah itu top. Terus saudara diam. Wah Jumat Pak Yupo tuh hebat-hebat loh. Saudara kenapa diam saudara? Amin saudara. Saudara yang begini-begini gak amin ya? Aduh saudara bagaimana sih? Iya kemarin malam pengutusan juga begitu satu gereja. Sampai mau diutus ke Australia semua angkat tangan. Saya beriman saya ada di Australia. Saya bilang Pak berdoa Pak siapa mau dikirim di Irak pasti gak ada angkat tangan. Benar siapa mau dikirim di Irak gak ada angkat tangan semua. Itu lulusan sekolah kitab mana itu? Saya mau kasih tahu. Iman dimainkan waktu masalah ada. Masalah gak ada iman juga tetap main. Karena kenapa setiap anak Tuhan akan di-shake. Saudara akan digoncang tahun ini. Tahun depan saudara akan digoncang. Tapi kalau saudara terima incorruptible, saudara tidak tergoncangkan. Saya bukan teori saudara, saya sudah praktekkan itu. Karena bukan apa-apa, semua saudara udah. Bayangkan saudara, saya mau kasih tahu, kaki gak bisa jalan. Saya punya istri cuma tendang-tendang kaki, kita main iman aja saudara. Nah saya mau kasih tahu, waktunya anak Tuhan bekerja keras. Tidak ada yang malas-malas yang cuma berdoa. Hari ini saya mau kasih tahu, jemaat di tempat ini adalah jemaat yang bekerja keras. Amin. Bukannya jemaat cuma berdoa, cuma jemaat minta-minta. Saya mau kasih tahu, hari ini saya mau kasih tahu, kita bukan generasi yang peminta, tapi kita jadi generasi pemberi. Itu penting. Nggak ada waktu, itu aja. Sekalipun Tuhan belum tolong kita hari ini, kita belajar dari Daniel, kita beriman. Amin saudara. Saya percaya di ruangan tempat ini, saudara punya masalah, itu ya. Masalah kita apa sih kolapsnya? Yang pertama apa? Uang tuh. Iya. Tapi saya mau kasih tahu, jangan sampai krisis rohani dan bangkrut daripada secara jasmani. Krisis rohani dan bangkrut jasmani. Anak Tuhan tidak pernah akan bangkrut kalau dia tahu seasonnya Tuhan. Saudara pagi hari ini saya mau kasih pesan buat saudara. Kuncinya satu saudara, mari tujuan saudara bekerja itu penting, tujuan pelayanan saudara penting. Bekerja penting. Sekali lagi, bekerja bukan kutuk. Bagi saudara yang bisnis atau saudara bekerja boleh tunjuk tangan. Siapa yang bekerja di kantor?
Siapa yang bisnis? Saudara boleh bilang buat diri saudara, bekerja adalah berkat, bukan kutuk. Ya. Sekarang jangan ajar begitu. Sekarang kenapa? Kita kadang-kadang begitu diajar. Kemarin teman saya bilang begini, udahlah Rick, gak penting bekerja, iman aja. Enggak, saya mau kasih tahu, Daniel juga orang buangan, tapi dia bekerja. Hari ini mari saudara bekerja. Keluar dari tempat ini saudara-saudara punya integritas. Yang paling terpenting saya mau kasih tahu buat saudara, setiap keluarga-keluarga, tingkat kejujuran anak Tuhan, itu dia yang dibilang, orang yang dapat dipercaya akan dapat banyak berkat. Kalau saudara, saya mau kasih tahu, kalau saudara dipercaya Tuhan, saudara akan dipercaya oleh manusia. Kejujuran penting. Itu langkah awal. Saudara mau terbuka kepada suami istri, saudara akan terbuka dengan anak, saudara terbuka dengan Tuhan. Selamat datang dalam kerajaan Allah. Tuhan berkati saudara sampai keturunan 7, sampai keturunan 12, dan keturunan beribu-ribu saudara. Mari bangkit berdiri.